kerjaan ngelesi itu ada di negaranya, per jamnya itu 250.000. Ya. Ya artinya gini loh. Nah ini serius, jadi 250 3.000. Jadi dia itu kalau mau ada kerjaan ngelesi, dia dapat durasi 2 sampai 3 jam, karena 2 jam lah. 2 jam dia itu per jamnya 250.000, 2 jam berarti 500.000. Kalau mau ada di Kodam. Haji, nopo? Ngelesi itu latihan tembak. Tembak ya, Ri. Bukan ngelesi, ngales. Ngelesi. Ya ngelesi tembak ya, Ri. Ngelesi dulu. Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu, bergerak dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Aris di podcast Kata Amerika Ipari Kata Tuna kemarin Republik Indonesia Kota Surabaya. Hari ini hari yang sangat cukup panas ya situasinya ya. Memang sudah berapa bulan ini Surabaya belum ada hujan sama sekali, tapi ya mudah-mudahan meskipun situasi panas, tapi hati dan pikiran kita tetap harus. Oke, hari ini kita memiliki seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau biasa kalau khusus Surabaya biasa bukan apa tuh ya, ngerabe nongkrong atau gimana juga, mencarikan jodoh gitu, Mak Jomblang. Ya, dia adalah ketua atau direktur dari keluarga Sakinah Ikatan Dewa Agama Indonesia, kelompok kerja penyuluh Kementerian Agama Kota Surabaya. Kita kenal Bu Nurul Rahmawati. Iya. Gimana Bu kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah hari ini alhamdulillah, walaupun cuaca panas tapi hati kita tidak boleh panas. Tidak boleh Iya. panas. Walaupun suhu hati kita tetap harus selalu sejuk. Tetap terang, Oh, iya. biar nanti aura cantiknya nggak hilang ya. Nah gimana? Sekarang setiap hari kita harus berhadapan dengan calon-calon yang akan kita nikahkan, yang akan kita temukan. Jomblo-jombloan ya Bu ya. Iya. Jombloan Jawa ya? Iya. Oke, Jombloan. mantap. Bu, Iya. oke, sudah berapa lama sih Bu Nurul? Aku panggil ya Bu Nurul apa? Semarang saya. Bunda Nurul. Iya. Bunda Nurul Rahmawati. Nurul Rahmawati. Sudah pemikirannya. Bu, Iya. sudah berapa lama sih Ibu aktif untuk di keluarga Sakinah? Jadi kalau kita itu di Pok Jalu dan di Bari Kemenak Surabaya Iya. punya program keluarga Sakinah, yang mana keluarga Sakinah khusus untuk menjodohkan para jombloan. Iya. Sudah berapa lama Bu? Ya, ini saya akan menceritakan. Jadi saya memegang untuk koordinator keluarga Sakinah itu di tahun 2021. Ya, artinya dalam priorisasi sampai sekarang kurang lebih 3 tahun. Nah, di keluarga Sakinah, rumah Sakinah atau Rong Ta'aruf itu berdiri di bulan Januari 2022. Jadi sekarang 2 tahun lebih lah. Ya. Dan alhamdulillah pesertanya mulai dari pertama sampai terakhir tadi pagi itu kurang lebih berjumlah 490 sekian, 492 orang, terdiri dari muda, janda, jejaka dan juga gadis. Nah, duda, janda, kira-kira tuh jandanya mulai janda plus sampai janda legrek atau gimana? Komplit, datang dari kerja. Iya. Dari depan pintu rumah buka jebret sampai belakang nggak ada orang, saya balik lagi ke depan. Dari depan kok nggak ada yang saya ajak bicara, saya ke belakang lagi. Kemudian saya ke depan lagi sampai saya lari dari depan ke belakang. Akhirnya saya duduk, saya ngomong sama kursi, Sisi, andai kan saya punya istri, mungkin kamu tidak akan saya ajak untuk Tidak berhalusinasi. Tidak berhalusinasi. Jadi artinya memang walaupun usia mungkin sudah senior, tapi paling tidak untuk menjadikan sebuah keluarga itu kan juga keinginan setiap orang. Iya. Mungkin di saat anak-anak sudah dewasa, sudah berumah tangga, mereka punya kehidupan sendiri dengan keluarganya. Sedangkan kita sebagai orang tuanya, kalau ditinggal salah satu pasangan kita, otomatis kan sendiri. Apapun kan nggak mungkin kita melibatkan anak, kalau tidak dengan pasangan kita bisa dapat.
komplit ya. Ya, Wah. kayak telur mulai ada anaknya sampai apa namanya Sudah anaknya punya cucu? banyak, ya ada yang sudah cucu. Tapi paling tidak masih semangat untuk mengikuti itu. Karena apa? Saya masih teringat dengan salah satu peserta saya bilang, dulu saya minta tolong dicarikan istri. Oke Pak, siap. Saya pun dengan istri itu. Waduh, siap. Siap diminta artinya. Jadi Gue juga mau. Iya. Saya jadi dengan pasangan itu artinya tidak hanya dari segi usia muda, tapi di saat senior kita itu ada yang namanya kita bikin romantis. Ya, artinya kita bersama. Bikin romantis. Rokok mangan gratis. Ini kan kalau kita bicara tentang ini, bagaimana kita bicara tentang perjodohan, kan bagaimana kita semampu untuk menarik perhatian teman-teman yang lainnya barangkali yang masih jomblo. Lah, jomblo itu kalau yang yang dalam daftarnya untuk keluarga sakit itu mulai usia berapa sih yang ada? Oke, jelas. Jadi usia peserta kita itu mulai 20 tahun sampai 70 tahun. Jadi barangkali Anda yang berusia 60 kemudian 70, aku ingin jodoh, monggo bisa daftar di keluarga Sakinah di Ruang Ta'aruf, nanti mengisi link. Nah, dalam link itu nanti ada kriteria calon pasangan. Ikut boleh ya? Pak Wano ikut. Bisa. Artinya apa? Setiap peserta itu ada kriterianya. Yang jelas kriterianya itu tidak apa namanya, tidak keluar dari real kita. Karena apa? Keluarga Sakinah kan memang di bawah ranahnya kemenang. Kemenang kan otomatis kan kita yang di penyukuk jari itu kan agama Islam. Dan kita masih spesifik di agama Islam. Berarti ada hal tertentu yang bisa menjadi membedakan antara kontak jodoh yang lain dengan keluarga. Betul sampai pribadi ya. Sangat semangatnya tadi. Dari Tahu. Jadi mungkin di ta'aruf yang lain itu satu. Mungkin mereka ada namanya berbayar, kita gratis. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya bapak dan ibu asuh. Jadi setelah ta'aruf session kemudian ada yang namanya bapak dan ibu asuh yang akan mendampingi sampai proses hari H, sampai akad nikah. Si Ya. paling mudah gini Bu, Ya. teknisnya gimana? Semisal ada Ya. sebuah pertemuan, Ya. apa namanya itu? Istilahnya apa? Ta'aruf session. Ya. Ta'aruf session ada sekian pasang, ada katakanlah 30 pasang dari 60 orang. Ya. Mereka bisa memilih, terus cara memilihnya gimana? Ataukah dia harus memperkenalkan diri, nomor HP dan sebagainya atau gimana? Iya, betul. Jadi tadi kan kita yang membedakan salah satunya seperti itu ya. Kemudian di kita di ruang Sakinah, ruang ta'aruf itu ada yang namanya ta'aruf session, ada ta'aruf klik, dan juga ada ta'aruf khusus. Nah, ta'aruf session itu adalah semua peserta kita undang secara offline atau kopi jalan. Saya kan di kopi jalan itu kita undang semua. Ta'aruf session itu terbuka untuk semua jombloan-jomblowati yang ingin mendapatkan pasangan hidupnya. Kemudian dalam ta'aruf session itu yang jelas tidak semua peserta bisa enak karena satu mungkin daerahnya terlalu jauh. Jadi kita terjauh di Bontang. Kemudian yang sudah kita lakukan perjalanan sampai pengiring sebagai ibu asuh itu terjauh di Purworejo, Jawa Tengah. Pertanyaannya gini, itu real ada nggak Bontang sampai ke sini atau tidak sana? Yang jelas mereka satu ASN, kebetulan dia adalah ASN, kemudian apa namanya, tahunya informasi juga dari Kemenang Surabaya gitu loh. Jadi sudah mengisi daftar online, cuman saya masih belum bisa menindaklanjuti karena satu, kita kesananya juga masih mikir-mikir Di luar wilayah di luar wilayah kita. Sebenarnya kalau di Bontang juga ada keluarga Sakinah juga mestinya ya, Sepertinya ada, bukan keluarga Sakinah. bukan. Kemudian Sukabumi, Jawa Tengah, hampir semua provinsi, hampir semua Pulau Jawa itu ada. Kemudian Banyuwangi juga ada. Banyuwangi itu orangnya bagus-bagus, cuman ya memang belum ada jodohnya gitu. Jadi Ya, pertanyaan bagus akhlaknya atau bagus ya, dalam artian wajahnya juga cantik, kemudian orangnya ganteng, tapi ya belum ada namanya atau jodoh. terlalu pilih-pilih. Ya, mungkin itu. Karena menang ada 492 calon pasangan sehingga ini sih menarik. Ya,
Tapi satu gini, bukan orang Jawa gitu ya. Mencari jodoh itu nggak sama dengan mencari kita beli sepatu di pasar ya. Betul, nggak bisa. Kalau bedanya begini, Pak. Kalau kita mencari atau beli sepatu di pasar, kita jajal dulu, kita masukkan kan nggak muat, kita ganti. Kalau kita jujur nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita jajal dulu, kita masukkan nggak muat tuh nggak boleh. Nah, yang itu yang membedakan. Memang niat kita kan keluarga Sakinah kan ya. Kalau mereka ingat kita atau tidak, yang jelas tetap kita masih komunikasi. Dan sampai yang terakhir itu ada komunikasi gini. Nurul alhamdulillah Ikhlas beramal atau ikhlas nyawer? Bu Nurul ini sudah saya sudah modern lemah. Islam tidak tetap mereka cat saya, artinya sebagai support rasa terima kasihnya gitu. Tapi ada juga yang enggak sama sekali juga ada, tapi paling tidak itulah salah satu. Ada enggak setelah mereka menikah Ya. lama setahun 2 tahun? Ya. Ya, mungkin masih baru tahun kita belum tahu. Ya. Apakah masih jalan tahun nggak tahu ya. Karena baru datang program ini. Ya, betul. Tapi paling tidak kita berikhtiar untuk para jombloan-jombloan agar segera ketemu dengan pasangannya. Sebentar, kalau kita selain program klik ya, ini Iya. program klik. Ada enggak ketika sebelum kita melakukan klik pada mereka, kita berikan materi pelatihan atau apa semacam seperti itu? Ada Ada, ngerti? jadi ada. Kan mereka kan ya bagaimanapun mereka kan ya bukan bekas ya. Pernah berkeluarga juga. Ya, betul. Ada yang Sampai gagal Ya, ya. Jadi kita mengundang Kopi Darat itu adalah ta'aruf session namanya. Mengundang semua peserta jombloan-jombloan itu hadir di acara tersebut. Nah, di situ diberikan materi tentang keluarga Sakinah, tentang memberi jodoh, kemudian dengan cerita dan sebagainya. Yang jelas kita mengambil para narasumber yang berkompeten di bidang itu. Kemudian yang kedua ada game dan juga ada yang namanya saling memilih, atau yang viral adalah ta'arufan yuk. Nah, itulah saya yang memimpin untuk ta'arufan yuk. Nah, ada yang memberikan statement saya siap jadi istri kedua. Nah, sementara ini belum ada, tapi tidak tahu ya senyaman berjalannya waktu. Saya pernah gini Bu, Iya. ada di organisasi tertentu, Iya. organisasi keagamaan tertentu, Iya, betul. dia itu dalam 1 tahun sekali dia itu ada semacam hak hari ulang tahun organisasi. Dia datang dari lantai 2, berdada mulai yang dari banyak perawan. Ada selebang siap jadi istri kedua. Ya. Luar Kira-kira biasa. mau itu, jelas mau Itu itu. permintaan dia sendiri loh. Oke. Dan sudah jadi. Jadi tahun itu. Saya tahunya itu mulai 12 tahun yang lalu. Saya nggak percaya apa yang betul itu. Apa saya harus masuk ke organisasi tersebut? Gitu. Ya. Paling tidak mungkin ya peserta kita ini kayaknya belum mau yang di nomor 2, minta yang nomor 1. Nomor 1 ya. Iya. Tapi ya saya tidak tahu ya senyaman berjalannya waktu itu akan berubah atau tidak, yang jelas. Saya punya pengalaman teman saya. Ya. Teman saya. Pengalaman teman. Temen, kabeh temen loh, kabeh. Kalau istri satu memang selalu ingin memiliki semuanya ya. Iya. Selalu ingin dikuasai. Kalau kita carikan teman, kita carikan teman ya, biar kami bisa berkolaborasi. Itu nanti konsepnya sudah nggak ingin memiliki, tapi bagaimana berkolaborasi. Kalau sudah ketiga, bagaimana akhirnya Pak? Dia berpikir bukan untuk berkompetisi lagi, tapi bagaimana berkompetisi dalam hal baik, yaitu bagaimana menyenangkan suami. Berkompetisi untuk menyenangkan suami. Bahkan sampai mati kira-kira seperti itu. Enggak juga ya. Sebab gini, saya pernah ada teman juga, kebetulan itu emergency, tapi paling tidak untuk tahapan poli itu kan menata semuanya. Ngomongnya sih gampang ya Pak ya. Saya mau siap poligami, saya siap di poligami. Ngomongnya gampang, Ngomongin gampang. prakteknya gratis. Tidak segampang dengan kenyataan kita ngomong. Gitu. Betul. Dan ternyata teman saya ada gitu ya. Mbak Nur ini Teman atau khayalan? ya teman. Artinya ternyata keikhlasan seorang perempuan dan seorang laki-laki itu memang lagi diuji ya. Mungkin kalau perempuannya itu ikhlas, ternyata nanti saya carikan istri, ternyata ada ABCD kriteria. Jujur kacang hijau ya. Ini suara hati laki-laki. Gimana? Hampir semua suara laki saya dari punya teman-temannya istri 2 sampai 4 ya. Sebanyak apapun istri yang dimiliki gitu ya. Iya. Dalam hati seorang suami itu istri pertama yang paling pertama. Ya jelas. Materi S.
Ya betul nih. Iya. Sama nggak pernah sok ngomong jelas, nggak pernah merasakan soalnya. Sudah. Nggak mau ya. Sebagai perempuan itu sama. Tapi memang betul, hati laki-laki itu pertama ya. Laki-laki jadi luar menurut cewek, sweet gak gitu ya. Naluri itu sudah naluri. Naluri itu hanya sebatas apa ya, hiburan aja semata ya. Nggak ada masuk hati laki-laki. Kalau beda lagi perempuan sekali ada sebuah hubungan yang lain dengan laki-laki lain itu biasanya cinta. Kira-kira benar Tidak nggak? bisa jawab karena beda orang beda. Yang jelas peserta di keluarga sakinah itu satu statusnya harus jelas. Ya. Kalau gadis ya artinya status di kepesertaan kita itu harus jelas. Jadi kalau memang dia sudah cerai atau sudah meninggal disebutkan dengan akad kematian atau apa caranya sama janda juga sama gitu. Tapi kalau menjaganya di kemudian hari ada apapun kita tidak disalahkan. Biasanya kan gitu. Nek ono enak ojo lali gini. Nek ono gak enak ojo dicangkir sampai bawahnya kan. Kok ternyata nggak sesuai dengan harapan? Pernah nggak ada komplain seperti itu? Kalau yang gitu itu nggak ada masalah. Jadi gini, setelah taruh season itu kan memilih. Semua peserta bisa memilih satu sama lain perempuannya. Kemarin kita memberikan tiga pilihan. Jadi laki-laki bisa memilih tiga, perempuan juga memilih tiga. Nah ternyata setelah diklikkan mereka memilih dan laki dan perempuan ini memilih. Karena nanti saya butuhkan ibu publik. Nah ternyata dari pilihan mereka akan saya lingkari yang sama-sama saling memilih tanpa tangan saya. Nah dari klik itu nanti kita Memilih foto. enggak, jadi langsung memilih nama kan karena sudah berkenal satu sama lain kemarin. Dia juga lupa sih nama siapa. Ya artinya kan Aku masih ingat yang mau pakai warna baju kuning itu namanya saya juga nggak tahu. Iya, artinya kan ada nomor dada. Ada nomor dadanya kan, nomor dada itu kan yang diingat-ingat. Saya kemarin clue-nya kan gitu. Tolong diingat nomornya. Kalau tidak hafal nomor, nama. Kalau tidak hafal nama, yang pakai baju apa. Jadi nanti kan kita foto. Nah, foto pun kita tidak sebarkan ke semua peserta, hanya untuk kita sendiri karena itu privasi. Jadi kami mohon misalkan ada yang bukan mencari jodoh kucing dalam karung kan? enggak, karena itu kan sudah tahu sama tahu, sudah memilih ini. Nah, kemudian dari klik itu kita temukan lagi di RPP ini ada yang namanya taruh klik. Jadi, Kapan itu kira-kira? biasanya itu di Rabu pertama dan ketiga. Setelah itu kan karena klik kan ada undangan dari saya, ada layarnya. Nah itu nanti kalau sudah klik itu kita temukan, setelah itu kita kasih syarat dan ketentuannya. Jadi setelah ditaruhkan klik 1 minggu harus memberikan jawaban sholat istiqoroh. Jika memang jodohnya sebelum 1 minggu jawaban itu bisa konfirmasi ke saya lanjut atau putus. Kalau lanjut bapak dan ibu siap mendampingi untuk silaturahim kedua keluarga. Setelah itu dilakukan khitbah, setelah itu proses akan nikah. Kalau tidak lanjut, putus, akan kita carikan dengan peserta lain. Lewat apa? Lewat foto saling berkata. Luar biasa. Ya. Jadi setiap hari chat ke saya itu kurang lebih 5. Kalau puncaknya itu bisa sampai Total berapa yang diajukan? yang sudah berhasil 12. Total peserta itu 491. Ada yang meninggal, ada yang sudah di luar itu ya mungkin ada yang meninggal. Kenapa dari 492 yang berhasil 12 pasangan? Berarti 24. Itu ini indikasi karena mereka itu kurang serius untuk mencari pasangan yang ada atau gimana? Ya, satu. Ada Artinya yang paling nggak 30%-nya berapa? betul, seharusnya kan memang begitu ya. Hitung-hitungan matematikanya seperti itu. Tapi senyapa berjalannya waktu satu akhir meninggal. Yang meninggal itu 3 mungkin. 3. Kemudian ada yang sudah menikah di luar keluarga sakinah. Jadi setelah kita taruhkan nggak cocok, bu ada paman saya, bu ada guru saya, bu ada ustadz saya, bu ada dan sebagainya. Dia akhirnya menikah di luar kita. Itu ada sekitar banyak juga sih. Nah kemudian ada yang ada yang sudah melanjutkan, tidak melanjutkan. Bu, mohon maaf saya sementara ini tidak mundur dulu dari kepesertaan karena ada bla 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 gitu. Jadi memang jadi artinya yang sudah
pengen lagi ya mungkin di bawahnya itu. Tapi paling tidak tentang mereka ada di kita dan itu adalah sebagai peserta kita yang dulunya gitu loh ya. Iya. Gitu. Ada nggak apresiasi bagi teman-teman yang mungkin selama ini sudah 2 tahun ikut jadi peserta Keluarga Sakinah meskipun belum menikah, kita memberikan support dan kita memberikan apresiasi mereka tetap ikut hadir dalam peserta. Iya, ada. Saya ada cerita satu peserta kita, Yun Sewu, dia dulu adalah pedagang pentol. Pentolnya itu tidak membuat sendiri, tapi apa persentase itu loh ya, ngambil itu ya. Saya bilang, Pak, jenengan ini kerjaannya apa? Saya kerjaannya jualan pentol. Pikiran saya kan ya, itu ya. Saya kira buat sendiri. Ternyata Pak, dapatnya sehari berapa? Saya eksplorasi saya kan 100-an, 200 gitu ya. Enggak, saya dapat seharinya 25.000. Saya matok. Loh, Pak, jenengan kira-kira 25 itu apa cukup untuk menghidupi istri dan anak? Ya cukup-cukupnya Bu. Ya enggak bisa begitu. Sekarang itu zamannya sudah zaman sekarang itu loh Pak, 25 itu loh. Untuk anak makan itu ya kan enggak cukup untuk satu keluarga. Terus gimana Bu? Lah, jenengan harus ada inovasi Pak. Inovasinya gimana Bu? Jenengan harus buat pentol sendiri. Bu, lah itulah Soro dong lupa lah, yang jenengan Soro kok mau menikah. Ya seperti ini harus menghidupi anak dan cinta kan masuk dikasih makan cinta. Kan tidak mungkin ya. Satu, cinta itu bukan matematis, tapi cinta itu pasti membutuhkan matematis. Ya, coba Pak, jenengan tidak hanya jualan pentol, jualan yang lain, semasal kerupuk dan sebagainya. Oh gitu ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah bisa buat enggak, artinya ada peningkatan dari dulu setoran pentol, sekarang pentol. Dulu setoran pentol, sekarang nggak beri pentol nggak? Aja. Tapi paling tidak saya juga menasihati mereka agar terus berinovasi kreatif. Usia masih muda, jadi segalanya kan bisa jadi mungkin gitu ya. Kemudian ada usaha lain, misalkan dia di sepedanya tidak hanya pentol tapi ada kerupuk, ada makanan yang artinya kan sudah berinovasi. Nah, mungkin di lain kesempatan bisa membuat lapak sendiri yang tidak dia pakai di jalan. Padahal kakaknya ini ada pengusaha pentol, tapi dia tidak mau ngambil ke kakaknya, tidak mau, dia mandiri. Artinya saya tetap menekankan kepada para peserta untuk tetap bisa usaha yang keras dengan ikhtiar keras, tapi jangan lupa berdoa. Kan di situ, jadi senyampang kita mau berusaha, insya Allah itu ada jalan. Tidak ada pekerjaan sulit selama mau dilakoni. Lagi guru TPG, Pak, dengan barangkali ini dengan gaji yang sekian Bu, saya ngelesi. Jadi kan sudah berkembang bijaknya dia ngaji aja di TPG kan ngelesi. Kemudian dia juga nyambinya ojek online. Kan artinya secara materi kan sudah tercukupi. Mungkin loh ya, paling tidak kan tidak dia sudah di atas 25.000 kan. Kalau kerjaan ngelesi itu ada caranya, per jamnya itu 250.000. Ya. Ya artinya gini loh. Nah ini serius, jadi 250 juga lupa. Jadi dia itu kalau mau ada kerjaan ngelesi, dia dapat durasi 2-3 jam, kalau 2 jam lah. 2 jam dia itu per jamnya 250.000, 2 jam berarti 500.000. Kalau mau ada di Kodam Haji, apa? ngelesi dulu latihan tembak. Tembak ya Ngelesi, ngales. ngelesi. Ya ngelesi tembak ya. Ngelesi dulu. Ini latihan tembak, les sama dulu deh. Gimana tuh saya belum terus. Ya, paling tidak itu seperti itu. Jadi mungkin di yang lain itu berbahaya kita akan gratis. Kemudian di sana nggak ada bapak dari ibu asuh, kita ada. Kemudian kita kemarin itu bisa memberikan cindera mata kepada para peserta yang sudah lulus dan lolos. Jadi ada kok selalu ada pemenangnya juga, kita kasih tiket figura itu. Nah kita supaya ada membekas di hati mereka ya itu tadi. Paling tidak ada cindera mata untuk itu, maka berarti boleh menyangka. Nah kita berinovasi yang lain. Nah kita support untuk trio kita, daripada Keluarga Sakinah kita berikan tanda juang. Karena apa keberhasilan mereka dan dukungan mereka baik materi maupun. Ini penting ini sebelum sana. Tanda juang dan sebagainya. Iya. Tanda juang untuk pengurus gimana?
Ya. Selama ini selama ini kan dananya dari mana? Ya. Terus kemudian apa kan harus kita bikin pengurus dengan cara di hotel. Duit itu kok gitu loh. Ya. Itu namanya lobby tingkat tinggi. Lobby tingkat dewa. Jadi paling kita dari instansi nggak ada sama sekali ya. Kita kemarin untuk awal launchingnya aja kita dibantu sama Pak Jalil, kemudian sama FKPAI. Nah kemudian berjalannya waktu, upaya untuk bisa kita bergiat itu paling tidak kan kita memberikan konsumsi kepada peserta itu kita dengan unggulan kita sendiri, dari kita oleh kita dan untuk kita. Jadi kita urunan 10.000 per bulan di semua pengurus keluarga Sakinah. Alhamdulillah tahun 2024 Desember itu sudah lunas semua. Alhamdulillah. Dan sebagai rasa terima kasih itu saya lupakan mereka dengan memberikan tanda juang keluarga Sakinah, bukti bahwa kecintaan mereka dan support mereka di keluarga Sakinah itu. Paling tidak itu kan sebagai bukti otentik. Nggak ada mungkin ada upaya keluarga Sakinah bersama dengan instansi atau lembaga swasta yang lain atau lembaga instansi yang lain untuk apa ya biar program ini bisa berjalan secara maksimal gitu loh. Ya intinya nanti kita ke sana. Tapi senyampang waktu 2 tahun berjalan ini kita masih Tapi masih semangat ngurus itu aja kan? Ya masih lebih tingkat dewa. Artinya apa? Kemudian kemarin terakhir kita di Hotel Gunawangsa yang Gunawangsa, oh iya ingat. Ya kita lobby tingkat tinggi itu kan sampai bisa mepet. Maksudnya lobby tingkat tinggi kita lobby di atas genting atau gimana? Ya paling tidak kan kita upaya untuk itu dah. Saat nanti di akhir Desember itu mungkin atau di November kita nanti ada lagi taruh center yang terakhir mungkin yang ke-11. Selepas itu kita tidak tahu lagi aturannya nanti bagaimana karena apa? Mungkin di keluarga Sakinah pun pengurusnya pun mungkin ada yang keluar masuk gitu ya. Saya pun tidak pasti. Nah, artinya apa? Nanti kita akan mereview ulang untuk kegiatan kita dan kita kerjasama. Saya sudah coba-coba lobby untuk ke instansi tertentu yang barangkali bisa kita gunakan program kita. Ambilkan program ini tidak berjalan, ambilkan ya. Terus peserta yang segitu banyak ini gimana? Saya setiap harinya itu dimintai untuk menjawab, adanya lagi kapan? Ya saya jawab tunggu dan sabar. Itu aja jawaban saya. Iya, kita mau buat kegiatan duit. Ya. Terus kemudian kiranya duit juga mau beni peserta, mau beni panitia, mau beni pengurus juga. Nah, alhamdulillah di keluarga Sakinah itu sudah mau beni satu sama lain gitu ya. Nah dari 492 itu kira-kira bisa menghasilkan di Robin itu enggak? Di situ itu Pak ada pengusaha loh Pak, ada pengusaha tertentu yang memang kadang support kita untuk dana misalkan itu saya nyumbang 100, 200 atau berapa ratus kan? Yang support doa banyak ya? Oh iya, betul itu ya. Yang penting doa daripada support doa. Ya mohon maaf Bu ya, untuk masalah support dana itu sementara aku support doa. Itu sudah biasa. Ini semakin mari kalau kita bicara lebih lanjut, insya Allah kita ketemu dengan sesi berikutnya. Oke. Saya berharap bisa ketemu lagi dan ini mungkin kita bisa tampilkan dari salah satu di antara mereka sudah berjalan atau masih dalam posisi jomblo. Oh iya seperti itu. Iya bisa. Nanti tergantung. Kemarin ada peserta yang dari Kediri itu dengan supportnya dia sendiri. Saya Bu yang dari Kediri, nama saya ini. Saya memang jomblo ini nih dengan kriteria ini nih. Artinya mereka kenal sendiri tanpa saya tunjuk pun dan mereka tidak apa-apa offer aja. Support untuk itu. Ya benar. Di JTV pun sudah ditampilkan dengan bahasa lokalnya dia sendiri. Ya memang guru dan sebagian dan bla. Artinya alhamdulillah peserta kita makin tahun makin baik-baik gitu loh. Pesertanya artinya lulusannya juga sama, lulusan dari IPS, dari UNER, ada yang S3, ada yang kalau masalah itu tetangga saya hebat, bapaknya itu kan Pak Su. Iya. Bapaknya bilang Pak Su punya anak 4. Ya itu kan Pak Su dorong. Alhamdulillah 4 anaknya itu ya 1 di IPS, 1 di UNER, 1 di UI, 1 di UGM. Ya, alhamdulillah doa itu. Iya, benar Pak Su. Barokah. Iya. Jadi bapaknya jualan bakso, anaknya 4 tuh ke UI, UGM, UNER, IPS. Iya.
Nah, kuliah jualan bakmi itu mau mereka. Astaga. Iya sih. Saya tetap support. Artinya apa? Kadang ya mereka pingin yang perempuan itu. Saya pernah dapat chat. Saya dia enggak apa-apa, sabar sambil nunggu. Enggak tahu 3 hari kemudian, Bu, saya mau melanjutkan dan alhamdulillah sudah menikah bulan kemarin. Nah, ternyata kalau kita artinya sama-sama saling saling bisa bisa saling support satu sama lain, bisa saling mengisi lah ya. Saya S2, seharusnya saya paling tidak kan level S2 ya, tapi kadang prakteknya tidak seperti itu ya. Ternyata nggak apa-apa Bu, ternyata Mas ini ternyata sudah ada fit dengan saya pun cocok dan saya pun bisa menerima apa adanya. Nah, yang lain juga saya tanya gimana, tidak apa-apa tadi dia S2, tidak apa-apa Bu, saya sudah cinta kok, tidak apa-apa, walaupun saya akan sekolah lagi supaya nanti saya bisa levelnya seimbang. Kadang saya juga heran juga ya Pak ya, kadang-kadang si perempuannya itu sudah S2, otomatis nanti kan sama saya. Nah itulah kan, tapi kalau sudah usia di atas segitu, misalkan 35 ke atas, masih pilih-pilih ya tetap lama juga kan gitu. Jadi kadang laki-lakinya minder, tapi karena dia saling mengisi dan sudah saling support satu sama lain, enggak apa-apa Mas, saya menerima apa adanya dulu. Itu kan beda lagi gitu ya. Ya memang dalam sebuah keluarga seperti itu, tapi paling tidak saya tetap mengukuhkan itu. Sepupu itu kan saya juga akan lihat dari jenjang pendidikan dan pekerjaan. Kalau orang Jawa bikin bobot bebek sama, jadi saya pun sama, tapi senyampang ternyata ada beberapa yang bisa tidak dalam batasan itu. Jadi kalau sudah cinta ya tidak apa-apa, yang penting saya cinta ya. Artinya apapun itu adalah pilihan mereka. Saya tidak bisa melarang, dan artinya apa, monggo kalau sudah itu dan isi korennya bagus. Cinta seperti saya tadi, cinta itu tidak bisa dihitung dengan matematis. Tapi kalau sudah berjalan cinta, yang namanya perhitungan matematis sangat dibutuhkan. Yang jelas kan, karena kita itu berkuasa tidak hanya itu makan cinta. Gitu. Ya. Matematika itu dono. Ya, jelasnya seperti itu. Jadi motivasi kepada semua peserta tetap kita support untuk itu, dan biasanya begini, yang laki, Bu saya putus, terus yang perempuan, Bu saya ini, loh Mbak, yang laki kalau sudah putus ya nggak bisa lanjut, harus putus karena salah satu kalau tidak ada grip sudah nggak bisa lanjut. Nah ini kan kita juga akan mencarikan yang coba yang selevel dengan dia, yang bisa menerima apa adanya. Jadi gini, jadi para jumluan-jumluwati jangan ragu, jangan galau. Jika Anda panjenengan semua ingin segera mendapatkan pasangan hidupnya, monggo segera bergabung di ruang taruh keluarga Sakinah. Yang jelas, insya Allah kita akan membantu para jumluan-jumluwati akan mendapatkan pasangan hidupnya. Tentunya dengan kriteria yang pastinya sesuai dengan harapan dengan semua. Terima kasih dan mohon maaf barangkali para jumluan-jumluwati peserta kita yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidupnya, sabar menunggu. Oke, yang jelas next kita akan mengundang dengan semua di taruh session selanjutnya, di taruh session 11. Terima kasih Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dari Cak Aris, kira-kira sekian Bu ya. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan Bu Nurul, kita ngobrol bincang-bincang ini, closing statement dari Bu Nurul. Saya berharap kita bisa ketemu lagi Bu dengan salah satu pesertanya Bu Said yang berhasil atau yang dalam proses dalam pertemuan di podcast Kata Mereka di Bali. Kata Bila Tamar Bisa Kota Surabaya. Baik, saya dari Cak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan penyuluh agama Republik Indonesia, di tengah hirup pikuk kota, kau datang bawa cahaya dengan senyummu yang tulus. Hati ini terasa, kau ajarkan arti cinta dalam setiap langkah kita berbagi.